Yonas Adjas, kami dari yayasan itu diberi kepercayaan untuk mengatur pembinaan di komunitas kata ketik. Nah, kami memang dikatakan saya sebagai prefek, tapi sebetulnya kami sebagai satu tim. Saya bersama dengan Pastor Yonas Adjas. Nah, pada tanggal 3 Oktober 2019 itu kami rapat bersama pimpinan STF dengan Bapak Uskup sebagai pembina yayasan dan mengambil keputusan bahwa pembinaan kata ketik itu diserahkan kepada YPT KKM, Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Uskupan Manado. Nah, dulu Anda tentu tahu bahwa kata ketik itu langsung berada di bawah Ketua STF. Nah, jadi tentu saja Ketua STF langsung menentukan calon pastor untuk menjadi prefek. Nah, sekarang ini kata ketik itu dikelola oleh pembinaannya diserahkan kepada yayasan. Nah, pembinaan itu mencakup mahasiswa kata ketik, baik putra, asrama putra maupun asrama putri. Dan notabene asrama putri itu baru saja dibangun. Nah, pembinaan kata ketik secara konkret itu terutama dalam mempersiapkan pengadaan sarana itu diputuskan dalam rapat yayasan tanggal 18 Oktober 2019. Dan kita cukup bergerak cepat, pada tanggal 13 November itu kita sudah mengadakan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru untuk asrama putri. Dan waktu itu Monsinyur Benediktus Roli Untu membuat peletakan batu pertama. Nah, mengapa kita mengadakan asrama? Itu alasan sederhana. Fakta bahwa kebanyakan dari para katekis kita itu berlatar belakang dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi kita ingin juga supaya mereka ini bisa tinggal di asrama dengan baik, dengan mendapat perhatian yang lebih baik, lebih dekat dengan kampus. Kedua, selama ini memang mereka tinggal di tempat kos. Dan dengan kalau kita menyediakan asrama, tentu itu juga sangat membantu. Terutama membantu mereka dalam pembinaan intelektual, pembinaan kepribadian, dan kerohanian. Nah, tadi Ketua STF katakan bahwa kita punya 3 komunitas besar. Komunitas seminari, calon imam projo, komunitas skolastikat, calon imam MIC, dan kata ketik. Kalau jujur kita bisa katakan bahwa 2 komunitas yang pertama itu pembinaan intelektual, kepribadian, kerohanian umumnya berjalan dengan sangat baik. Karena apa? Didukung dengan fasilitas yang sangat memadai. Paling tidak ada fasilitas yang cukup untuk mendukung pembinaan kepribadian, intelektual, kerohanian. Tapi bagaimana dengan kata ketik? Nah, kita semua alami bahwa selama ini kata ketik itu kurang diperhatikan. Nah, terutama pembinaan yang baik dalam hal kepribadian dan kerohanian. Dan kita mengadakan asrama ini dengan sasaran itu. Supaya apa? Supaya mereka mendapat perhatian yang baik, pembinaan yang baik dalam bidang intelektual, kepribadian, tapi juga kerohanian. Nah, teman-teman bisa lihat ini, yang sebelah kanan adalah asrama putra. Dan sebetulnya kalau tidak ada pandemi corona ini, maka sebetulnya kita rencana untuk bulan Juni awal Juni ini kita mulai renovasi. Nah, yayasan merencanakan untuk merenovasi. Nah, tapi karena halangan ini maka rencana itu tertunda. Yang sebelah kiri adalah asrama putri yang sebetulnya juga sudah direncanakan supaya mulai tahun ajaran ini, tahun akademik ini mulai dipakai. Tetapi kita lihat perkembangannya karena keadaan. Nah, yang masih harus gedung ini belum siap dipakai karena apa? Karena yang masih dibutuhkan di dalamnya adalah misalnya tempat tidur, lemari, meja, dan kursi. Itu belum ada. Nah, sehingga kita belum bisa juga memanfaatkannya. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini pengantar singkat yang mungkin nanti bisa diperdalam lagi dalam diskusi sebentar. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang baik komunitas skolastikat maupun komunitas kata ketik. Saya kembalikan kepada Bapak Simon, moderator. Ya. Terima kasih banyak Pastor Ansel untuk sharing yang sangat menarik terkait dengan komunitas skolastikat maupun juga komunitas kata ketik.
Nah, ada beberapa hal yang tadi Pastor Ansel sebutkan, misalnya di komunitas skolastikat, itu pembinaan para frater sangat menyeluruh, baik dari segi pembinaan pribadi, pembinaan dalam bentuk juga berkarya secara langsung dalam unit-unit usaha, maupun juga pendampingan ke komunitas-komunitas ya, Chevalier dan lain sebagainya. Itu hal-hal baru yang mungkin bagi kita yang sudah lama tidak di sana atau belum pernah berkunjung ke sana akan merasa sesuatu yang perkembangan yang luar biasa di komunitas skolastikat sekarang dengan tenaga-tenaga pembina yang lumayan lengkap juga ya. Ada beberapa tantangan yang disebutkan tadi, terutama berkaitan dengan bagaimana mengelola para frater untuk menjadi lebih baik, ya, punya hati bagi orang seterusnya ya, sesuai dengan strategi yang sudah disusun. Di bagian kedua khusus tentang menarik juga tentang komunitas kata ketik. Sekarang sudah ada asrama putri, asrama putra, dan sudah dibawa yayasan. Ini juga hal baru. Tentunya sudah lebih terarah untuk pendampingannya. Tapi Pastor menyatakan tadi dari segi finansial ternyata katekis-katekis yang datang atau belajar di sana itu kebanyakan dari keluarga yang berekonomi menengah ke bawah, dan itu tentu agak menyulitkan juga. Mungkin kita sebagai alumni, baik di kata ketik maupun juga alumni STFSP seluruhnya, bisa memikirkan hal apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport pembinaan yang ada di komunitas-komunitas di sana. Baik, sedikit rangkuman tentang hal-hal ini. Kita lanjut dengan pertanyaan. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan lihat dulu pertanyaan yang di-setting oleh beberapa teman. Nah, waktu kita sekarang, kita mau sepakat dulu nih, waktu kita sekarang ini di jam saya, kalau untuk jam Manado itu, waktu Indonesia Tengah itu 20.31, berarti sudah setengah 9 ya. Sesuai jadwal kita selesai di jam 9. Berarti kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam dengan beberapa agenda. Selain tanya jawab, ada juga nanti ada ruang untuk dosen, ada juga ruang untuk alumni, lalu kemudian penutup. Nah, mungkin kita akan sedikit molor, artinya akan tambah 15 menit ya, kalau sepakat. Jadi sampai jam 9.15 waktu Indonesia Tengah, baru kita selesai secara resmi. Tapi untuk sekarang kita akan punya waktu sekitar 20 atau 30 menit untuk diskusi. Nah, kita mulai dulu dengan STFSP, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan terkait dengan STFSP. Saya akan bacakan, ada dari Pak rekan kita Heri Mete, tentang bicara menyangkut kemungkinan STFSP membuka S2 ya, terutama untuk yang mayor. Nah, itu juga pertanyaan dari alumni kita misalnya, apakah yang sudah lewat mayor itu nanti diurus untuk menjadi S2 begitu ya? Atau mungkin program baru untuk pengembangan mayor menjadi S2 juga ditanyakan oleh Pastor Agus dari Keuskupan Amboina. Kemudian yang kedua dari tadi itu dari Heri dan Pastor Agus, pertanyaannya hampir sama. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Ferdinand, rekan Ferdinand, dia ikut yang lain, jadi sempat bertanya, bagaimana kesiapan STFSP maupun juga komunitas dalam rangka mempersiapkan para frater, calon imam, katekis dalam menghadapi era 4.0 untuk teknologi ya. Apakah sudah ada strategi atau pengembangan yang sangat terbantu untuk itu ya? Oke, kita cukupkan dulu. Mulai dari Pak Romo Hartanto, kemudian disampaikan oleh Pastor Melki dan juga Pastor Ansel. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang menarik. Dan saya langsung saja mengenai mayor yang akan ditingkatkan menjadi program S2. Memang itu sudah direncanakan cukup lama. Sejak Pastor Amri khususnya sudah mulai menyiapkan dengan berbagai macam diskusi, dan kemudian ada juga lokakarya, seminar, disiapkan ke sana. Dan saya rasa kita akan menyiapkan juga, mungkin tahun ini saya sudah
bicarakan juga dengan dosen, tahun ini kita akan menguatkan mayor, ya baik mayor sebagai pembinaan imam maupun juga kemungkinan untuk itu. Ya. Jadi kalau lihat dosen-dosen kita, S3-nya sudah cukup banyak. Jadi kita punyai sudah lebih dari 6 dosen S3, dan sementara juga ada Pastor Gino yang sementara mengambil S3-nya, lalu juga yang lain-lain akan datang. Jadi Pastor Aris dari Roma, belajar moral dan sebagainya, regenerasinya sudah ada. Ya, dan memang kita ada cita-cita juga untuk membuka S2 juga. Ya, itu yang. Jadi moga-moga doakan, dukungan, semoga tahun ajaran depan ini kita sudah bisa mengajukannya. Ya, tentu juga ada administrasi yang lain. Itu. Jadi dari segi kurikulum sudah pernah didiskusikan, dan kita harap kita bisa segera. Lalu apalagi ya tadi ya, saya tidak. Tentang persiapan untuk ini, Pastor. Persiapan untuk menghadapi era baru, revolusi industri 4.0. Ya, dari sisi teknologi informasinya. Oh iya. Jadi mungkin yang lebih dekat lagi, mungkin tentang ini ya, kurikulum Merdeka Belajar saya dulu ya. Jadi kita kan sekarang di dalam konteks daring itu ya, jadi kita memang dipaksa kemarin bulan Maret kita harus masuk ke rumah masing-masing dan membuat itu. Memang ada sedikit kesulitan karena kita harus belajar teknologi cepat ya, untunglah para dosen ya dengan sigap mereka bisa membuatnya. Dan untuk itu jadi akan diintegrasikan ya. Dari kebetulan sekali misalnya Merdeka Belajar yang konsepnya kita belajar di luar, kita sudah ada katekese yang 1 tahun ada di sekolah begitu ya, itu kita akan integrasikan. Lalu kemudian ada weekend pastoral, lalu kemudian ide bagus juga untuk bisa kemarin dibicarakan praktek-praktek di lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, itu nanti akan diintegrasikan di sana. Lalu kemudian yang berhubungan dengan teknologi, ya kita dengan asosiasi filsafat teologi sudah mulai berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi juga ya, jadi satu paket misalnya kuliah filsafat yang bisa diambil oleh perguruan tinggi yang lain, lalu kemudian kita juga bisa ya, dengan ini belajar di tempat yang lain ya, seperti itu. Itu sudah mulai kami pikirkan dan integrasikan. Hanya memang masalahnya adalah ada beberapa mata kuliah yang memang harus praktek ya, misalnya liturgi, praktek katekese, lalu kemudian filsafat sendiri tidak bisa dilepas. Gantinya di mana? Memang menantang sekali itu. Bagaimana mengajarkan filsafat yang bisa masuk ya, ke sana itu. Dan ya dulu STF dengan teknologi agak sedikit jauh, tapi sekarang mau tidak mau kita harus ikut itu. Jadi itu kira-kira. Ya, boleh gitu ya, nanti bisa diperjalan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pastor Hertanto. Ada tambahan dari Pastor Merki dan juga Pastor Ansel, silakan, tentang poin kesiapan untuk teknologi informasi. Silakan. Bisa didengar? Ya. Strategi yang coba kita buat sebenarnya di sini, pertama-tama memang frater untuk kami itu mereka bisa pegang HP, ya. Dan saya sangka seminari Pineleng menjadi seminari tanda kutip satu-satunya yang membolehkan untuk seminari tinggi membolehkan setiap frater bisa pegang HP. Dan kami di sini memfasilitasi supaya mereka bisa masuk di internet, akses internet dengan ini ada hotspot. Jadi ada wifi gratis untuk mereka di aula. Hingga lain kali ada banyak frater yang terkumpul di sana. Saya sangka belajar, ternyata lihat-lihat film yang lainnya. Tapi ya bagus juga ya. Tapi juga memang ada ruang media. Mereka juga bisa akses internet di sana. Memang saya dalam pelbagai kesempatan konferensi, saya selalu mengingatkan kepada mereka bahwa kita sekarang akan
menghadapi, dan sekarang sementara menghadapi ini era 4.0 ini. Teknologi itu berhubungan dengan medsos dan lain sebagainya. Mari kita secara pribadi mau mengembangkan itu. Saya bilang bisa mengembangkan itu dengan masuk, itu ada banyak tutorial di YouTube, Tapi juga mungkin ke depan mungkin juga bekerja sama dengan STF, dimungkinkan misalnya ada kursus-kursus singkat berhubungan dengan hal ini. Dan saya sangka alumni yang punya, bilang saja, capacity, ya, kemampuan, kompetensi dalam hal ini mungkin bisa membantu kami, baik di STF atau di masing-masing komunitas kita. Tapi memang sekali lagi pembicaraan juga dengan para staf, kalau boleh memang para frater kita memang disiapkan untuk itu. Sekurang-kurangnya untuk mata kuliah saya itu yang berhubungan dengan kata kese, saya memang selalu mengajak mereka supaya pada akhirnya kita soal misalnya pewartaan itu bukan hanya terbatas face to face, kumpul banyak orang, tapi sudah harus mulai dengan pewartaan lewat medsos, lewat YouTube dan lain sebagainya. Dan itulah saya sangka yang ke depan itu mesti kita beri perhatian. Begitu. Terima kasih Pastor untuk penjelasannya. Tambahan mungkin dari Pastor Ansel, silakan. Itu suka atau tidak suka kita akan masuk ke sana. Dan sebetulnya kalau kita cermati generasi sekarang itu mereka sudah punya perhatian ke arah itu. Di Skolastikat itu memang kebetulan kita mewajibkan untuk frater tidak punya HP. Nah, tetapi kita menyiapkan ruangan yang khusus yang tadi saya tunjuk, misalnya laboratorium tempat internet informatika itu, supaya frater di sana mengakses itu, belajar juga sesuatu di sana dan belajar. Akhir-akhir ini mereka punya perhatian untuk itu, buat YouTube, juga sarana-sarana pewartaan kecil-kecil mereka sudah mulai buat di sana. Hanya itu belum ditata dengan baik saja. Nah, itu karena apa? Karena keterbatasan kita. Itu harus diakui. Tapi seperti tadi Rektor Seminari katakan, kalau ada orang yang bisa membantu kita untuk memfasilitasi itu lebih, maka tentu saja kita terbuka juga untuk itu. Karena dunia kita memang menuntut itu. Pewartaan sekarang menuntut media komunikasi yang lebih baik. Nah, menunjang itu, mengapa tidak kita tidak bisa masuk ke sana? Dan itu memang benar-benar menantang juga. Nah, saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pastor bertiga atas jawabannya terkait dengan kesiapan menghadapi era 4.0. Nah, ada juga pertanyaan khusus terakhir untuk STFSP, karena nanti banyak sekali yang bertanya. Ini Pastor Her, ada pertanyaan dari David. Misalnya, apakah STFSP bisa dapat diuniversitaskan? Gitu ya? Jadi, dari beralih sekolah tinggi menuju kepada universitas. Apakah ada kemungkinan ke sana gitu, Pastor? Silakan. Silakan, Pastor. Terima kasih. Sejauh ini kami belum berpikir ke sana. Hanya memang ada pembicaraan juga dari Keuskupan untuk mengintegrasikan merger STFSP dengan Universitas Jenasa. Lebih konkret ya, daripada karena universitas kan harus paling tidak 10 program studi dan sebagainya. Itu mungkin kalau sendiri STFSP tidak bisa. Tetapi kalau merger barangkali akan mungkin. Nah, itu memang kebijakan Keuskupan. Belum, yang penelitiannya sendiri belum dimulai, tapi arah ke sana sepertinya pernah diungkapkan oleh Monsinyur Roy Untung. Jadi kita akan lihat nanti ke depannya. Baik. Ya. Ya, terima kasih banyak, Pastor. Mudah-mudahan kita semua bisa mensupport juga ya untuk jadi universitas. Baik. Ini waktu kita sampai sekarang 43 menit, jam 8:43. Saya berikan kesempatan 3 orang bertanya lagi, tapi 1 untuk seminari, 1 untuk skolastikat, dan 1 untuk kata ketik. Ayo, siapa yang pertama mau bertanya untuk seminari, dipersilakan. Ke rektor ya, ditujukan ke rektor. Langsung saja kalau mau bertanya tentang seminari.
Ya ingat memori tempo dulu dan mau bertanya lebih jauh. Ayo. Langsung bisa bertanya langsung sekarang ya. Ini kita 80 orang ya. Silakan. Kalau belum ada seminari kita pending dulu. Untuk yang skolastikat, yang mau memori ingat kembali skolastikat, mau bertanya lagi silakan. Satu orang boleh dipersilakan. Ya, Simon. Ya, silakan. Pak Fengki. Ferdinand. Oh, Ferdinandnya. Baik. Ya, saya pingin ini ke skolastikat. Kemarin kita sempat webinar angkatan 91 dengan Pastor Ansel. Ada hal menarik yang sampai sekarang saya pikirkan adalah bagaimana Pastor Ansel sudah mulai memikirkan satu kemandirian. Memang skolastikat atau seminari pada umumnya itu adalah lembaga, bukan lembaga ekonomi. Tetapi kemanapun itu akan terkait ke ekonomi. Sehingga saya pikir bahwa apa yang Pastor Ansel buat, ya ada aero, kemudian juga ada tanaman buah naga. Ya saya pikir satu pembelajaran tambahan yang mungkin perlu juga, ya di situ bukan cuma nilai-nilai rohani, tapi juga ada nilai-nilai ekonomi manajerial dan nilai lain yang ikut di dalamnya. Sehingga apakah perlu dipikirkan lagi ada rencana-rencana atau program-program, ya baik skolastikat maupun seminari pada umumnya, bagaimana berpikir kemandirian. Ya, saya pikir satu saat ketergantungan itu harus dikurangi, ketergantungan terhadap apapun, sehingga memiliki otonomi sendiri, ya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya kaitkan dengan apapun, ya apa yang Pastor Ansel buat, saya pikir kemarin juga kita sudah membahas, yaitu bagus sekali. Dan ya mungkin calon-calon imam pada saatnya dia akan mengalami masa situasi yang berbeda. Ya saya kira juga setiap saat itu akan ada perubahan. Makanya kemudian apalagi perubahan itu ada yang bersifat disruptif, ya dia mengganti pola-pola lama. Saya pikir sudah dari sekarang berpikir mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan dari segala sisi, baik di skolastikat maupun di seminari. Ya itu saja sih, Simon. Terima kasih pemoderator. Oke, ya lebih ke memberi masukan ya. Oke, baik. Oke, mungkin karena ini terkait dengan Pastor Ansel, apakah dari kata ketik ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Sambil untuk seminari juga silakan ya. Oh, Pak Berti, silakan. Suara belum ini. Oke, Pak Fengki tadi mau bertanya juga kah? Sorry. Oke, ya terima Pak Berti, kasih. silakan. Salam senior, Pak Teryong, dosen senior dan ya senior semua teman-teman. Saya sudah komen sedikit di kolom chat dan ada kaitan dengan STF untuk penyelenggaraan S2 ya misalnya itu dalam waktu sangat singkat ini saya kira saya menggarisbawahi apa yang menjadi salah satu tujuan utama adalah semangat untuk terus mendukung STF. Kita Ikatan Alumni STF untuk kata ketik ini nomor satu ya, nomor satu sebagai bagian dari rumah besar alumni STF. Lalu tentang yang tadi poin formalitas dan substansi sudah kita jelas semua sudah mengatakan bahwa ya kita bangga, kita akhirnya banyak alumni ada di mana-mana, tetapi dengan substansi mungkin terkadang sangat tinggi, tetapi formalitas seperti dikatakan
ada yang mungkin sudah harusnya S1, kemudian tidak jadi, dan ini tidak sedikit. Nanti kalau bisa itu pernah menjadi satu bagian laporan, nanti ya calon-calon S1 yang tidak terus dan mungkin mereka hanya ya akhirnya tidak apa-apa. Padahal mereka ya katakan 5-6 tahun di STF misalnya. Bisa kita inventarisir misalnya. Itu maksud saya dengan formalitas. Itu bagian dari substansi. Itu ada dalam diskusi kita juga. Saya kira ini perlu dan sangat bersesuaian dengan semangat kita untuk memajukan STF selain substansi yang kita tidak diragukan lagi, tapi formalitas tentang STF menyelenggarakan strata 2 itu sudah cukup bukan hanya belasan tahun, sudah puluhan tahun, itu bisa kita bersama bisa untuk merealisasikannya. Sehingga forum alumni ini tidak lagi menghasilkan lagi diskusi lagi untuk forum lanjutan mewacanakan, tapi sampai pada action. Nah, saya menutup komen dan pertanyaan saya dengan menanyakan kepada Romo Tanto, yang kalau yang sudah diumumkan tidak sedikit, tetapi belum terlalu banyak, ya japri ke Romo Tanto supaya supporting ke selama KTP yang sedang berjalan. Perlu saya sudah japri Romo Tanto, jadi itu saya ulangi supaya ini ya itu hubungan tidak langsung. Saya sudah japri dengan Romo Tanto. Oke. Saya kira itu aja, teman-teman. Baik. Halo. Ini masukkan juga. Sulman? Ya. Sorry. Halo. Ya. Silakan. Pak Oce terakhir ya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya bicara spesifik untuk lebih ke Romo Dr. Hertanto selaku Ketua STF. Tadi kan ada yang terobsesi untuk mengusulkan gimana caranya STF bisa menjadi universitas. Halo? Ya. Lanjut. Ya, menurut saya itu mimpi kedepannya seperti itu. Tapi kan kaitan dengan penjenjangan itu ada tahapannya, mesti institut dulu. Hari ini mungkin bagaimana penguatan kapasitas STFSP dalam rangka memenuhi formalitas status akreditasinya. Itu yang paling penting sesuai dengan standar pendidikan nasional di perguruan tinggi. Dan salah satu pendekatan yang boleh saya usulkan itu mungkin sudah saatnya dioptimalkan pendekatan jejaring kolaborasi, manajemen kolaborasi di antara stakeholder yang sudah ada. Ada program-program yang bisa difasilitasi, dimediasi bersama oleh stakeholder untuk berbagai hal yang sudah diungkapkan tadi itu, soal IT, soal informatika dan seterusnya. Itu kan di situ ada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, ada De La Salle, ada MSC, ada Keuskupan Manado, ada Keuskupan Ambon, ada stakeholder lainnya termasuk alumni dan lainnya. Saya kira itu sudah saatnya gimana caranya untuk dibangun sinergitas, dibangun jejaring manajemen kolaborasi di antara berbagai stakeholder yang terkait itu untuk memperkuat dan mendukung kapasitas dari STFSP baik sebagai institusi maupun memperkuat program-program akademik maupun non-akademiknya, sehingga ke depan nilai produktivitas dan inovasi-inovasi yang diharapkan itu bisa lebih terwujud lagi. Ya, baik Pak Yos. Kira demikian catatan saya. Terima kasih. Baik. Itu masukan saja, nanti kemudian kita akan bahas lanjut di alumni kalau kita sudah bentuk menjadi tetap ikatan alumni ya. Kontribusi yang tadi Pak Oce mengatakan itu akan menjadi catatan untuk kita. Baik, saya kira kita cukupkan untuk diskusi kita
terkait dengan sharing malam ini. Terima kasih banyak untuk Ketua STFSP, dengan hormat Pastor Hartanto. Terima kasih juga untuk Pastor Melki sebagai Rektor Seminari. Terima kasih untuk Pastor Ansel sebagai Superior Skolastikat dan juga Prefek Komunitas Kateketik atas sharing yang sangat baik yang sudah kami dengarkan bersama. Tentu sangat terbatas waktu kita untuk banyak sharing, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita malam ini bisa menjadi acuan untuk nanti kita memberi kontribusi nyata melalui ikatan alumni yang sebentar lagi kita akan bicarakan lebih teknis ya. Oke, sebagai informasi saja, nanti saya akan serahkan kembali ke MC untuk acara selanjutnya, tapi sebelum ke sana, saya akan memberi sedikit informasi tentang rencana webinar yang nanti kita lakukan ke depan, karena nanti di ruang alumni pembicaraannya lebih ke regenerasi, ini lebih khusus tentang webinar yang nanti kita rencanakan. Kami ini boleh dikatakan tim kecil merencanakan webinar ini untuk sampai bulan Agustus nanti, tentu dengan topik-topik yang sementara ini kami pilih, tapi sangat terbuka kemungkinan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan untuk mengusulkan topik-topik yang kurang lebih relevan untuk kita diskusikan. Kami rencana selama bulan ini, mulai malam ini sampai dengan bulan Agustus, ada 5 topik webinar yang akan kita lakukan secara rutin 2 minggu sekali, dan mulai malam ini dan nanti 2 minggu ke depan. Dan topik-topik yang kami sudah pilih, ada 5 topik. Nanti pertemuan berikutnya, itu kita coba melihat dari segi filsafat, menyangkut tren baru filsafat di era 4.0, rencana tanggal 3 Juli, jamnya sama, tapi cukupkan 1,5 jam. Kemudian nanti pada tanggal 17 Juli, kita bicara menyangkut teologi kemakmuran versus teologi pembebasan. Kemudian tanggal 31 Juli, meratas dialog kehidupan dalam gerakan lintas iman, terutama di Indonesia Timur sebagai salah satu contoh bagi Indonesia, boleh dikatakan begitu. Lalu yang kelima, sampai pada Agustus, ini rencana sementara, cerita sukses alumni dalam posisi sebagai di jabatan publik ya. Ternyata alumni-alumni kita berkecimpung banyak, misalnya sebagai pejabat di pemerintahan. Nah, mereka akan sharing juga tentang bagaimana kontribusi mereka di pemerintahan terkait dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Kira-kira itu tentang narasumbernya dan siapa yang nanti menjadi pembicara-pembicara utama di situ, nanti kami akan informasikan. Tentu sambil menunggu masukan dari rekan-rekan semua untuk sesi-sesi seperti ini. Nah, saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kita semuanya yang sudah terlibat dan terutama untuk narasumber yang sudah berbagi. Selamat malam. Terima kasih Pak Simon Menehen yang sudah menjadi moderator, mengatur jalannya diskusi.